Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bahagia sekali Ibu bisa menjumpai lagi kalian. Ibu berharap mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa semangat terus ya. Baiklah anak-anakku yang sangat Ibu cintai, pada kesempatan kali ini Ibu ingin mengajak kalian untuk mempelajari mata pelajaran IPA kelas 9 masih pada bahasan yang sama, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, khususnya materi tentang monohibrida. Baik, silahkan kalian simak. Baiklah anak-anakku sekalian, materi yang akan Ibu bahas pada hari ini masih tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, khususnya materi tentang monohibrida. Dan materi ini ada di kelas 9 semester ganjil. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama, setelah berdiskusi dan menggali informasi tentang persilangan, Ibu mengharapkan peserta didik dapat memahami apa arti dari monohibrida. Lalu yang kedua, Ibu juga berharap mudah-mudahan kalian bisa menentukan perbandingan dan persentase pada persilangan monohibrida. Dan yang ketiga, Ibu berharap setelah nanti ada soal-soal, kalian juga sudah bisa menghitung jumlah makhluk hidup pada filial berdasarkan perbandingan. Nah, sekarang kalian masih ingat kan pembelajaran yang lalu yang sudah Ibu sampaikan? Persilangan itu ada dua, yaitu monohibrida dan dihibrida. Kalian masih ingat ya? Monohibrida itu artinya adalah persilangan dengan menggunakan satu sifat beda. Baik, kita lanjutkan. Persilangan monohibrida itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama yang akan Ibu berikan contohnya adalah persilangan monohibrida yang intermediar dulu. Di sini Ibu punya soal ya. Tolong kalian perhatikan gambar bunga sepatu di bawah ini. Nah, di sini kalian bisa lihat Ibu memperlihatkan bunga sepatu atau istilahnya sering disebut kembang sepatu yang berwarna merah, dan yang satu lagi ada kembang sepatu yang berwarna putih. Nah, di sini soalnya adalah kembang sepatu atau nama latinnya adalah Hibiscus rosa sinensis yang berwarna merah, Ibu akan silangkan dengan kembang sepatu yang berwarna putih. Dan di sini ada kalimat yang sangat penting yang harus kalian ingat adalah sifat merah dan putih adalah intermediar. Baik, kalian kemarin sudah mendapatkan informasi ya tentang apa arti dari intermediar. Baik, untuk membuat persilangan seperti biasa kita ada beberapa langkah-langkah ya. Yang pertama, Ibu akan meminta kalian untuk membuat persilangannya sampai turunan F2. F2 itu maksudnya filial yang kedua. Baik, yang selanjutnya Ibu juga mengharapkan kalian nanti bisa menghasilkan berapa perbandingan dan persentase yang diperoleh. Dan yang selanjutnya kita belajar menghitung juga ya. Jika pada turunan F2 atau filial 2 seandainya dihasilkan bunga sebanyak 20 buah, hitung berapa bunga yang berwarna merah, berapa bunga yang berwarna merah muda, dan berapa bunga yang berwarna putih. Nah, itu barangkali soal-soal yang harus kalian kerjakan pada latihan soal tentang persilangan monohibrida intermediar. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini bunga atau kembang sepatu yang berwarna merah dan putih ini adalah induknya. Kita cari dulu ya parental 1. Masih ingat ya, kalau misalnya merah kita menggunakan simbol apa dan bagaimana gitu ya untuk fenotip dan genotipnya. Nah, di sini untuk merah kita tulis fenotipnya merah, dan yang satu lagi bunga yang berwarna putih fenotipnya adalah putih. Nah, yang selanjutnya kita lihat bagaimana genotipnya. Kalian masih ingat kan arti genotip? Biasanya ditulis dengan menggunakan simbol huruf. Nah, simbol hurufnya
kita orang Indonesia ya, gunakan aja dengan istilah-istilah Indonesia. Kalau misalnya merah, kita gunakan M. Jangan menggunakan R. Walaupun mungkin R itu arti dari red gitu ya. Nah, kita pakai aja lah istilah bahasa Indonesia. Nah, misalnya kalau merah simbolnya adalah M. M besar. Itu untuk merah. Dan simbol putih, sekali lagi jangan menggunakan huruf P. Kalau seandainya merah sudah dengan simbol M besar, berarti putih lawan dari merah M besar, yaitu menggunakan M kecil. Nah, itu cara pemberian simbol ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana gametnya. Nah, gamet masih ingat ya, artinya adalah sel kelamin. Nah, cara menentukan gamet di sini kita hanya tinggal melihat dari M besar tuh gametnya ada berapa sih? Apakah gametnya ada 2 atau 1? Nah, kalian tahu kalau M besar gametnya itu terdiri dari M besar dan M besar. Artinya gamet ini ada 1, yaitu merah dan merah. Jadi sebenarnya kalau kalian mau tulis dua-duanya boleh, mau ditulis hanya 1 juga boleh. Tapi pada kesempatan kali ini Ibu ingin menulis dua-duanya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang kecil ya? Apakah gametnya juga ada 2 atau 1? Nah, kecil gametnya terdiri dari M kecil dan M kecil. Jadi di sini M kecil itu juga sama, gametnya hanya 1, yaitu putih dan putih gitu ya. Baik. Sampai di sini masalah gamet bisa dipahami ya. Kita lanjut dengan persilangan yang selanjutnya, yaitu mencari filial yang ke-1. Arti dari filial masih ingat ya? Filial itu artinya keturunan. Nah, sekarang untuk menyilangkannya gimana? Kita tinggal menyilangkan antara M besar, kita silangkan dengan M kecil. Dan hasilnya adalah M besar, M kecil. Nah, sekarang kita lihat lagi selanjutnya. M besar disilangkan lagi dengan M kecil. Hasilnya adalah M besar, M kecil. Nah, kita lihat sekarang yang satu lagi. M besar yang ini kita silangkan dengan M kecil. Hasilnya adalah M besar, M kecil. Nah, satu lagi, M besar dengan M kecil disilangkan M besar, M kecil. Baik, dari sini kalian bisa lihat kira-kira filial satunya, kalau genotipnya kan sudah kelihatan. Nah, sekarang kita tinggal tentukan bagaimana fenotipnya. Apakah M besar, M kecil itu akan berwarna merah? Apakah M besar, M kecil itu berwarna putih? Ataukah berwarna apa gitu ya? Tadi kalian masih ingat pada soal yang pertama bahwa di sini adalah sifat merah dan putih intermediar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana fenotipnya. Ternyata fenotipnya M besar, M kecil itu akan berwarna merah muda. Ada yang tahu alasannya kenapa merah muda? Baik, karena di sini merah dan putih intermediar. Artinya merahnya muncul, putihnya juga muncul. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Jadi arti dari intermediar, kedua sifat sama-sama muncul. Nah, itu ya. Nah, bagaimana dengan M besar, M kecil yang selanjutnya? Oh, sama ternyata, akan berwarna merah muda. Ya, yang ketiga juga sama, merah muda. Yang selanjutnya sama, merah muda. Jadi kalau kamu lihat di sini bagaimana keadaannya? Ternyata sebentar. Kalau misalnya kalian pusing dengan cara yang barusan, Ibu punya lagi cara yang lain ya. Cara yang kedua nih. Cara yang keduanya caranya seperti ini. Sifat merah dan putih intermediar. Nah, kita buat dulu kotak-kotaknya ya. Nah, untuk membuat cara yang kedua, kita buat sistem papan catur namanya ya. Nah, kita buat seterusnya.
Lalu ini kita tulis dulu untuk gamet, atau ini adalah simbol dari jantan, dan ini adalah simbol dari betina. Baik, gametnya kita tulis dulu di sini. Yang gamet jantan itu tadi M besar dan M besar, nih, yaitu merah ya. Sekarang bagaimana dengan gamet betinanya? Nah, ini kita tulis dengan M kecil atau putih dan M kecil atau putih. Nah, setelah gametnya tertulis seperti ini, gamet jantannya merah-merah, gamet betinanya putih-putih, sekarang kita tinggal menyilangkan. Menyilangkannya hanya tinggal disilangkan yang ini, silangkan dengan yang di atas ya. Nah, M besar silangkan dengan yang M kecil. Nih, hasilnya adalah M besar, M kecil. Bagaimana warnanya? Nih, kelihatan kan? Warnanya pink atau merah muda. Bagaimana dengan M besar dan M kecil yang selanjutnya? Ternyata ini juga sama, M besar, M kecil. Ini juga pink. Nah, yang ketiga, ternyata sama juga, M besar, M kecil. Dan ini juga berwarna pink. Nah, yang terakhir sama juga, M besar, M kecil. Jadi dari sini kalian bisa lihat ya, bahwa pada persilangan bunga kembang sepatu yang berwarna merah dengan putih menghasilkan filial yang ke-1, semua bunganya, turunannya itu semuanya berwarna pink. Karena di sini sifatnya intermediate ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada filial yang ke-1 atau turunan yang ke-1 100% berwarna merah muda atau pink. Baik, sampai di sini mengerti? Nah, tadi kan suruhannya kita disuruh untuk membuat persilangan sampai filial yang kedua. Jadi, yang filial yang ke-1 ini kita akan kawinkan lagi. Tentu untuk mengawinkan sekarang induknya adalah yang merah muda, silangkan dengan yang merah muda karena turunan yang pertama kan semuanya merah muda. Nah, sekarang kita akan jadikan ini sebagai induk yang kedua. Baik, kita lanjutkan lagi ya dengan pembahasan berikutnya. Di sini yang akan Ibu kawinkan adalah bunga sepatu yang berwarna pink. Dikawinkan dengan yang pink lagi. Alasannya tahu ya kenapa yang pink dengan pink yang dikawinkan? Karena tadi di filial yang ke-1 dihasilkan 100% pink. Jadi kalau bunganya ada 10, 10-10-nya pink semua gitu ya. Nah, sekarang ini dijadikan sebagai induk. Kita kawinkan lagi ya. Nah, kita cari sekarang ini jadi parental yang kedua. Parental itu artinya induk ya, jadi induk yang kedua. Warnanya adalah pink atau merah muda dengan pink. Nah, sekarang simbolnya gimana? Nah, kita tahu bahwa simbolnya itu biasanya ditulis dengan M besar, M kecil. M besar untuk merah, M kecil untuk putih. Bergabung menjadi pink. Nah, sama yang betina juga M besar, M kecil. Nah, sekarang kita tinggal mencari gametnya. Nah, sama seperti tadi, gamet hanya tinggal dipisahkan aja. Nah, ini gametnya ada berapa? 1 atau 2? M besar, gametnya kita tulis. M kecil, gametnya kita tulis ya. Nah, di sini artinya gametnya 1 atau 2? Iya, bagus. Gametnya di sini bukan 1, tapi gametnya ada 2. M besar, M kecil, gametnya terdiri dari merah dan putih. Boleh nggak kalau Ibu tulis 1? Tentu nggak boleh. Nggak bisa kita tulis hanya 1. Jadi ini gametnya harus ditulis dua-duanya karena ini gametnya ada 2 ya. Baik, sekarang yang betina pun sama. Gametnya M besar dan gamet yang selanjutnya M kecil. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita mencari filial yang kedua. Filial yang kedua artinya keturunan yang kedua. Sama seperti tadi, kita silangkan yang M besar, kita silangkan dengan yang M besar. Hasilnya adalah M besar ya. Nah, untuk selanjutnya
Yang M besar disilangkan dengan M kecil. Hasilnya adalah M besar dan M kecil. Nah, selanjutnya M kecil ini disilangkan dengan yang M besar. Nah, kira-kira harus ditulis apa ya? Apakah M kecil M besar? Nah, ternyata kita harus menulis M besar dulu yang ditulis. Karena M itu biasanya M besar itu lebih dominan ya. Jadi tidak boleh ditulis M kecil M besar, tapi harus ditulis M besar M kecil. Dan yang terakhir kita tulis yang M kecil, kita silangkan dengan yang M kecil, hasilnya adalah M kecil. Baik, sekarang kita akan menentukan bagaimana fenotipnya. Nah, M besar M kecil itu kira-kira fenotipnya apa ya? Ternyata M besar fenotipnya adalah merah. Bagaimana dengan M besar M kecil? Nah, fenotipnya adalah merah muda atau pink. Nah, sekarang M besar M kecil ini juga sama, merah muda. Dan M kecil fenotipnya adalah putih. Nah, sampai di sini jelas nggak? Baik. Sekarang kita lihat berapa jumlah yang merah ya. Kita akan lihat bagaimana perbandingannya. Baik, kamu bisa lihat merah ada berapa? 1 atau 2? Nih, ternyata merah hanya ada 1. Yang merah muda ada berapa? Ternyata yang merah muda ada 2. Yang putih ada 1. Nah, jadi perbandingan yang kita peroleh adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, itu adalah perbandingan yang diperoleh pada persilangan monohibrida intermediar. Baik, sekarang perbandingan sudah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana persentasenya. Kalau persentase, barangkali kalau ini 1 ya, ditambah 2, ditambah 1, itu kan jumlahnya ada 4 ya. Jadi arti 1 di sini adalah 1 dari 4 atau 1/4-nya gitu. Kalau 2, ini berarti 2/4-nya atau setengah ya. Dan 1 yang terakhir adalah 1/4-nya. Jadi kalau 1 itu berarti kalau 1/4-nya itu sama dengan 25% ya. Kalau 2 itu berarti 50%. Dan yang terakhir 1 itu juga sama 25%. Baik, dari sini sampai sini jelas nggak? Jadi kita sudah bisa menjawab sebenarnya pertanyaan tadi ya. Kita sudah membuat persilangannya sampai turunan F2. Lalu kita juga sudah mendapatkan berapa perbandingan yang diperoleh. Lalu kita juga sudah bisa menentukan persentasenya ya pada persilangan monohibrida yang intermediar. Sekali lagi dihasilkan perbandingan 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, sekarang kita lihat ini adalah cara yang kedua ya. Kalau misalnya kalian ingin membuktikan cara yang kedua betul nggak hasilnya sama dengan yang barusan nih. Cara yang kedua seperti biasa kita membuat papan catur dulu ya gitu. Lalu kita tulis dulu di sini gamet jantannya, lalu gamet betinanya. Yang jantan ditulis di sebelah sini di kotak ini nih. Jantan itu berarti terdiri dari M besar dan M kecil ya. Dan betinanya juga sama, M besar dan M kecil. Nah, sekarang M yang ini ya dengan yang M ini, M besar kita satukan. Hasilnya adalah M besar. Ini merah atau merah muda? Baik, dilihat dari gambar. Oh, ternyata warnanya merah. Yang M besar dengan M kecil ini kita silangkan, tulis di sini hasilnya. Ternyata M besar M kecil. Bagaimana warna bunganya? Ternyata pink. Nah, sekarang yang M besar ini digabung dengan M kecil ini, kita tulis di sini. Nah, M besar M kecil dan ini juga sama, bunganya berwarna pink. M kecil dengan M kecil. Nah, hasilnya ditulis di sini. M kecil ternyata warnanya putih. Baik ya. Jadi hasilnya sama. Mau cara yang tadi boleh, mau cara yang kedua boleh. Ya gimana caranya terserah, yang penting
yang mana yang lebih mudah menurut kalian. Nah ini ya, tapi hasilnya tetap tidak berbeda, tetap hasilnya 1 untuk merah, 2 untuk merah muda, dan 1 untuk putih. Baik, sampai di sini jelas tidak? Nih, ya, gitu. Hasilnya merah, merah muda, dan putih. Jadi sama saja dengan yang tadi. Baik, jelas nggak? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi dengan menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Tadi ada pertanyaan, jika pada turunan F2 dihasilkan bunga sebanyak 20 bunga, kamu harus bisa menghitung berapa bunga yang berwarna merah, berapa bunga yang berwarna merah muda, dan berapa bunga yang berwarna putih. Baik ya, tadi tahu kalau merah itu 1 kan? Nah, kita lihat. Yang berwarna merah adalah 1 dari 4, berarti 1/4 kali 20. Jadi hasilnya adalah 5 bunga. Sedangkan yang merah muda, itu kan tadi 2 perbandingannya, berarti 2 dari 4 atau 2/4 kali 20, berarti 10 bunga dihasilkan. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah yang putih. Yang putih itu tadi perbandingannya kan 1. Nah, kalau 1 itu berarti 1 dari 4 atau 1/4 kali 20 bunga. Nah, berarti dihasilkan 5 bunga. Jadi kalau seandainya bunganya ada 20, ternyata bunganya bervariasi nanti. Ada yang merah sebanyak 5 bunga, ada yang merah muda sebanyak 10 bunga, dan yang putih sebanyak 5 bunga. Baik, itu barangkali menjawab pertanyaan yang nomor 1 tentang monohibrida intermediar. Bisa dipahami atau tidak? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, itu adalah persilangan monohibrida intermediar. Ibu simpulkan perbandingan yang diperoleh adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Kalau misalnya mau ditulis persentase, 25%, 50%, dan 25. Itu nggak boleh dibalik-balik ya, misalnya 1, 2, 1 diubah perbandingannya jadi 2, 1, 1, itu nggak boleh. Jadi harus 1, 2, 1. Baik, seperti itu ya. Jelas tidak? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi dengan persilangan yang selanjutnya, masih monohibrida. Cuma sekarang untuk yang kedua, Ibu akan mengajak kalian untuk bisa memahami tentang monohibrida dominan sekaligus sampai menghitung ya. Nah, monohibrida dominan itu apa sih artinya? Nih, di sini Ibu punya soal ya. Nih, soalnya kita bisa lihat. Di sini ada tikus ya, tikus yang jantan. Warnanya gimana? Baik ya, warnanya hitam. Kita akan kawinkan dengan yang berwarna putih. Nah, sekarang kita tentukan dulu soalnya ya. Baik, kita lihat dulu soalnya. Di sini ada pertanyaan, tikus jantan hitam kawin dengan tikus betina putih. Nih, ada kalimat yang penting adalah sifat hitam dominan. Nah, berarti sifat hitamnya dominan. Ini penting karena nanti untuk menentukan keturunan filialnya berwarna seperti apa ya gitu. Baik, ada pertanyaan yang pertama, kamu harus bisa membuat persilangan sampai turunan F2 atau filial yang kedua. Lalu kamu juga harus bisa mencari berapa perbandingan dan persentase yang dihasilkan pada persilangan monohibrida dominan. Dan pertanyaan yang ketiga sama soal hitungan. Ibu ingin kalian bisa menghitung ya. Seandainya turunan F2-nya itu dihasilkan sebanyak 12 ekor, hitung berapa keturunan tikus yang berwarna hitam dan berapa ekor tikus yang berwarna putih. Itu pertanyaannya ya. Baik, kita langsung saja dengan pembahasan ya. Kita buat persilangannya. Kita tentukan dulu ada tikus jantan hitam dan tikus betina putih. Nah,
Kita tulis dulu di sini parental satunya. Baik, parental satunya kita tulis ya, hitam dan putih. Lalu kita tulis juga genotipnya. Kamu masih ingat kalau genotip itu ditulis dengan simbol huruf ya? Baik. Kalau hitam simbolnya apa nih? Oh iya, bagus. Kalian sudah paham ya. Jadi simbolnya jangan B. Oh, kan dari black, Bu. Jangan. Kita tulis aja dengan H besar. Itu untuk hitam. Dan putihnya tentu ditulis dengan H kecil. Tidak PP ya, tapi H kecil. Jadi H kecil itu lawan dari H besar gitu. Baik, sekarang kita tulis bagaimana gametnya. Seperti tadi, gamet itu hanya tinggal memisahkan saja. Ya, pisah ya. Sini gametnya ada H besar dan satu lagi gametnya ada H besar. Nah, di sini gametnya 1 atau 2? Bagus, kalian sudah paham ya. Di sini gametnya adalah hitam dan hitam berarti gametnya hanya 1, yaitu hitam. Mau ditulis 1, mangga. Mau ditulis 2 juga nggak apa-apa. Nah, untuk sekarang Ibu ingin menulis dua-duanya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan H kecil? Ternyata H kecil juga memiliki gamet H kecil dan H kecil. Ini juga sama, gametnya hanya 1, yaitu putih. Dan putih berarti gametnya 1 putih. Sekarang kita buat persilangan untuk memperoleh filial yang ke-1 atau keturunan yang ke-1. Kita tinggal menyilangkan antara H besar ini silangkan dengan H kecil ini. Nih, seperti ini ya. H besar silangkan dengan H kecil. Jadi yang jantan dengan gamet jantan dengan gamet betina silangkan diperoleh H besar, H kecil. Selanjutnya H besar yang satu lagi kita silangkan dengan H kecil. Hasilnya H besar, H kecil. Nah, selanjutnya yang ini kita silangkan juga H besar, H kecil. Hasilnya sama ya. Nah, satu lagi ternyata hasilnya H besar, H kecil, semua sama ya. Nah, sekarang hasilnya kamu bisa lihat di sini keempat-empatnya itu H besar, H kecil, H besar, H kecil, H besar, H kecil, H besar, H kecil. Nah, sekarang bagaimana fenotipnya? Apakah ini hitam? Apakah ini abu-abu? Ataukah putih? Nah, tadi di dalam soal disebutkan bahwa sifat hitam dominan. Nah, kalau dominan itu artinya muncul ya. Kalau muncul, berarti H besar H kecil akan diperoleh fenotip berwarna hitam. Tidak abu-abu, tapi hitam ya. Karena sifat hitam menutup sifat putih. Ya. Bukan berarti putihnya nggak ada. Putihnya ada, cuma sifat putihnya terkalahkan atau tertutup oleh sifat hitam ya. Nah, sekarang yang kedua, ini juga sama, H besar H kecil hasilnya hitam. Satu lagi, H besar H kecil hasilnya hitam juga. Ini, oh ternyata hitam semua. Berarti hasilnya semuanya berwarna hitam. Jadi kalau pada turunan pertamanya misalnya ya, sebut sajalah tikus jantan hitam ini kawin dengan tikus betina menghasilkan anak sebanyak 5, misalnya 5 ekor. Nah, kelima-limanya itu hitam gitu ya, atau 100% berwarna hitam. Itu untuk turunan yang ke-1. Nah, itu adalah cara yang pertama ya. Sekarang untuk parentalnya, bagaimana parental yang kedua? Tadi kan kalian sudah tahu bahwa turunan yang ke-1 itu berwarna hitam semua. Nah, sekarang keturunan yang ke-1 itu sekarang kita jadikan induk. Kalau sudah gede kan dia jadi induk, asalnya anak suatu saat bisa jadi induk. Nah, sekarang induknya bukan hitam putih lagi. Karena turunan yang ke-1 tadi semuanya hitam, sekarang yang akan kita kawinkan adalah hitam. Tapi hitam di sini adalah hitam yang genotipnya bukan HH besar tapi H besar H kecil ya. Dan satu lagi di sini juga betinanya bukan H besar H besar tapi H besar H kecil. Nah, sekarang kita tulis gametnya. Gametnya hanya tinggal memisahkan ya, H besar
H kecil gametnya terdiri dari H besar dan H kecil. Baik, menurut kalian berapa gamet yang ada pada genotip tersebut? 1 atau 2? Baik, gametnya ada 2, yaitu H besar H kecil terdiri dari hitam dan putih. Boleh nggak kalau ditulis hanya 1? Nggak boleh ya, jadi harus ditulis dua-duanya. Yang satu lagi yang betina sama, H besar, gametnya terdiri dari H dan H kecil. Nih, seperti ini. Nah, kalau gametnya sudah ada, sekarang kita tinggal mencari filial yang kedua. Sama ya, filial yang kedua hanya tinggal menyilangkan antara H besar dengan ini. Yang betina, yang jantan dengan betina kita silangkan. Jadi H besar ini kita silangkan dengan H besar. Hasilnya H besar. Selanjutnya H besar disilangkan dengan yang betina, H kecil, hasilnya bagus. H besar, H kecil. Nah, sekarang H kecil dengan H besar disilangkan juga. Hasilnya H besar, H kecil. Sekali lagi, jangan ditulis H kecilnya dulu ya, tapi harus H besarnya karena dominan yang H besar. Satu lagi, H kecil dengan H kecil. Hasilnya adalah H kecil, H kecil. Baik, sekarang kita tentukan bagaimana fenotipnya. H besar fenotipnya hitam. H besar H kecil kira-kira fenotipnya apa? Ingat loh, tadi sifat hitam dominan. Jadi hasilnya, nah ternyata hasilnya nggak abu-abu kan, tapi hitam. Satu lagi, oh ternyata ini juga hitam. Bagaimana dengan H kecil? Ternyata putih. Nah sekarang kita lihat berapa perbandingan yang diperoleh. Baik, yang hitam ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kan yang hitam. Yang putih ada berapa? Nih, ternyata yang putih ada 1. Jadi perbandingan yang diperoleh bukan 1, 2, 1 ya, tapi 3 berbanding 1. Nah, sekarang bagaimana persentasenya? Nih, kamu harus tahu kalau seandainya di sini 3 ditambah 1 itu kan 4. Jadi 3 di sini artinya 3 dari 4 atau 3/4-nya ya. Kalau 1 ini artinya 1 dari 4, berarti 1/4-nya. Nah, kalau 3/4 berarti artinya kan 75%. Kalau 1/4 artinya 25%. Baik, sekali lagi Ibu ingin menyimpulkan ya. Jadi bedanya persilangan monohibrida intermedier dengan dominan, kalau di intermedier tadi hasilnya perbandingannya 1, 2, 1. Nih, kalau pada persilangan monohibrida dominan, perbandingan yang diperoleh adalah 3 berbanding 1 atau persentasenya 75% berbanding 25%. Bisa dibedakan antara intermediar dengan monohibrida dominan? Ya, baik ya. Nah, di sini Ibu juga ingin memperlihatkan cara yang kedua. Ya, ini tergantung kalian lah. Kalau sudah paham yang tadi ya nggak apa-apa sih, kerjakan yang seperti tadi langkahnya. Tapi kalau misalnya, aduh pusing Ibu karena ada tanda panah-panah gitu ya, Ibu juga ingin memperlihatkan kalian membuat dengan cara sistem papan catur. Jadi seperti biasa kita buat dulu papan caturnya, kotak-kotaknya, lalu kita tentukan di sini gametnya. Ya, yang jantan ditulis dulu H besar H kecil, yang betina juga sama ditulis H besar dan H kecil. Kita hanya tinggal menyilangkan H besar ini, kita silangkan dengan H besar ini, hasilnya ditulis di sini H besar H besar. Bagaimana warnanya? Ternyata hitam ya. Sekarang yang H besar ini dengan yang H kecil ini juga disilangkan, hasilnya H besar H kecil. Bagaimana warnanya? Hitam juga. Kenapa hitam? Karena dominan. Nah, sekarang bagaimana dengan H besar ini disilangkan dengan yang ini? Nah, ternyata hasilnya H besar H kecil. Ini juga berwarna hitam. Bagaimana dengan H kecil ini? Dengan H kecil ini disilangkan H kecil, hasilnya putih. Nah, kamu bisa lihat ya di sini
ada 3 yang hitam dan putih ada 1 ya, gitu. Bukan 1 ekor tapi perbandingan 1. Nah, baik, sampai di sini kita jelas nggak? Baik ya, kita tulis di sini yang hitam. Nah, yang hitam ada 3 dan putih ada 1. Nah, ini adalah cara yang kedua. Jadi kalau kalian mau mengerjakan dengan cara yang pertama, silahkan. Mau cara yang kedua, kayaknya cara yang kedua ini jauh lebih mudah ya, gitu. Jadi kita nggak akan salah gitu menentukan filialnya. Baik, kita sudah mengerjakan soal yang kedua ini sampai filial yang kedua dan juga perbandingannya sudah. Sekarang tinggal soal hitungan kali ya, nih. Soal hitungannya yang belum dikerjakan. Baik, sekarang kita jawab soal hitungannya. Tadi di soal yang kedua itu ditanyakan begini. Jika pada turunan F2 dihasilkan sebanyak 12 ekor tikus, hitung berapa keturunan tikus yang berwarna hitam dan berapa yang berwarna putih. Seperti ini ya. Sekarang kita lihat yang hitam itu tadi perbandingan berapa? 3 kan? Nih. Loh, ini kenapa merah? Ini Ibu ada salah ketik nih. Harusnya di sini hitam ya. Nih, yang hitam itu 3/4. Ibu minta maaf, di sini salah. Ya, harusnya hitam 3/4 kali 12 berarti 9 ekor. Lalu berapa yang putih nih? Yang putih itu kan 1, tadi perbandingannya berarti 1/4 kali 12 sama dengan 3 ekor. Ibu mohon maaf ya, ini aduh salah ketik nih. Harusnya jangan merah nih, harusnya hitam nih ya, gitu. Baik, tapi di sini kalian mengerti ya. Jadi hitamnya ada 9, yang putihnya ada 3. Bagaimana kalau soalnya tidak 12 ekor? Misalnya ternyata keturunan tikusnya ada misalnya ada 50. Ya kamu tetap aja menghitungnya tinggal 3/4 kali 50. Gitu aja. Yang putihnya berapa? Yang putihnya 1/4 kali 50. Jadi tetap hitungannya kalau perbandingannya tetap, cuma angkanya mungkin bisa berubah tergantung dari soal yang ditanyakan. Baik, sampai di sini mengerti apa yang Ibu bahas hari ini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, sepertinya materi pembahasan kita pada hari ini, khususnya materi tentang monohibrida sudah selesai. Jadi kita sekarang sudah belajar menghitung yang monohibrida intermediate dan juga monohibrida yang dominan. Kita sudah belajar sampai mencari perbandingan, mencari persentase, sampai dengan menghitungnya. Nah gitu ya. Pada kesempatan yang akan datang, insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan berikutnya, yaitu materi tentang dihibrida. Baik, terima kasih kalian sudah menyimak kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, terima kasih. Anak-anakku sekalian, terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bisa dipahami oleh kalian. Dan insya Allah kita nanti akan ketemu lagi pada pembahasan berikutnya, yaitu kelanjutan materi tentang dihibrida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.